salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Susiana, program studi Pendidikan Teknologi Informasi NPM 3062046006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang bertema Pengantar Pendidikan Pancasila. Pada bagian pengantar ini, kita akan diajak untuk memahami hakikat dan konsep perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal tersebut untuk dapat kita ketahui berlakunya Pancasila, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut, lahirnya ketentuan pada dalam pasal 35 ayat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Pada bagian A ini yaitu menelusuri konsep urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandang hidup bangsa sudah terwujud sejak dalam kehidupan masyarakat, sejak belum adanya Pancasila dilahirkan dan dirumuskan dalam satu sistem nilai yang masyarakat waktu itu pegang, yaitu yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan dan toleran, yang kedua gotong royong, yang ketiga musyawarah, yang keempat solidaritas dan kesetiakawan sosial, dan sebagainya. Munculnya permasalahan yang mendera di Indonesia, yaitu masalah narkoba, masalah dekadensi moral, masalah lingkungan, masalah penegakan hukum yang berkeadilan, masalah teroris, masalah korupsi, masalah kesadaran perpajakan. Itu adalah yang menjadi permasalahan di Indonesia ini. Pada bagian B itu menanyakan mengapa pendidikan Pancasila ini wajib dimuat di perguruan tinggi, mengapa harus ada. Nah, pendidikan Pancasila ini sangat diperlukan di perguruan tinggi, yaitu ini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus, cita-cita bangsa, memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Bagian C yaitu menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, politik pendidikan Pancasila. Nah, pada sumber historis ini yaitu Presiden Soekarno pernah mengatakan seperti ini, jangan pernah meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai peran penting dalam membangun bangsa ini, membangun kehidupan bangsa dan lebih bijaksana di masa yang akan datang. Sumber sosiologis yaitu tentang kehidupan antar manusia, susunan dan pola kehidupan sosial dan berbagai golongan dan kelompok di masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis ini pula
kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dalam permasalahan-permasalahan sosial yang patut disikapi di masyarakat. Nah, pendekatan yuridis yaitu pendekatan dalam rangka menegakkan hukum. Dengan demikian, pada gilirannya nanti melalui pendekatan yuridis ini, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum, negara yang berkedaulatan, negara formal, dan sekaligus negara hukum material. Sumber politik yaitu sumber penghayatan materi Pancasila ini adalah berasal dari fenomena kehidupan berpolitik bangsa Indonesia, tujuannya agar kita mampu untuk memformulasikan saran-saran tentang upaya dan usaha mewujudkan pemahaman politik yang ideal. Bagian yang D yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila, sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam mengklasifikasikan apabila ditelusuri secara historis upaya pendekatan ini dan pewaris nilai-nilai Pancasila tersebut adalah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Tantangan pendidikan Pancasila ini tantangannya ialah menentukan bentuk amanat agar mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat diselenggarakan di perguruan tinggi di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Poin yang F yaitu mendeskripsikan NC dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila yaitu memberi pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa, mengenai ideologi bangsa Indonesia. Bagian F yaitu tentang pengertian dan pentingnya Pancasila di perguruan tinggi, yaitu pengertian mata kuliah ini adalah untuk usaha sadar yang terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif, mengembangkan potensi diri untuk membangun kepribadian dan keahlian suatu mahasiswa. Pentingnya pendidikan Pancasila ini yaitu menanamkan nilai solidaritas bermoral. Oleh karena itu, pendidikan ini wajib diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai generasi penerus cikal bakal bangsa ini. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika kurang berkenan di hati saudara-saudari. Mohon maaf. Selamat malam, sampai jumpa.